Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alinsya. Saya dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis di Kom Ambon. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu hardware dan software. Pertama, hardware. Bagi Anda yang memiliki komputer atau laptop, tentu akan lebih mudah untuk memahami apa yang dimaksud dengan hardware. Hardware itu perangkat keras, namun tak hanya mengetahui soal pengertiannya saja. Sebenarnya banyak informasi lainnya yang bisa Anda ketahui mengenai hardware secara luas. Hardware adalah semua jenis komponen yang ada pada komputer atau laptop yang mana bagian fisiknya dapat terlihat secara kasat mata dan dapat dirasakan secara langsung. Hardware itu seperti 1. RAM, 2. CPU, 3. mouse, 4. keyboard, 5. scanner, 6. monitor, 7. printer, dan masih banyak lagi. Fungsi hardware secara umum: 1. mengolah data atau informasi. Hardware tertentu memiliki fungsi untuk mengolah data atau informasi oleh user yang nantinya akan diproses menjadi informasi baru untuk mengolah data dan menjalankan proses pada sistem komputer. 2. menerima output. Ada beberapa hardware yang mempunyai fungsi khusus dalam menerima input dari user. 3. memberi output. Apabila sudah terproses menjadi informasi baru, hardware akan memberikan output lagi pada user. 4. menyimpan informasi maupun data. Dari sini, seluruh output yang dihasilkan oleh komputer bisa Anda simpan pada perangkat penyimpanan sekunder dari komputer. Kemudian, kita lanjut pada jenis-jenis hardware beserta contohnya. 1. input device atau perangkat input atau masukan. Hardware jenis ini berguna untuk memasukkan informasi maupun data, baik itu dalam bentuk video, teks, gambar, audio, dan yang lainnya ke dalam sebuah komputer. Ini ada beberapa contoh hardware tersebut, yaitu mouse, keyboard, dan scanner. 2. process device atau perangkat proses. Jenis perangkat keras ini dapat berguna dalam mengolah data sekaligus menjalankan proses yang ada pada sistem komputer. Contohnya, proses device tersebut seperti CPU, RAM, VGA, dan masih banyak lagi. 3. output device atau perangkat output atau keluaran. Hardware jenis ini berguna dalam menghasilkan informasi dan mencetak hasil input data yang user lakukan. Data ataupun informasi tersebut berasal dari hardware input yang sudah melewati hardware proses. Misalnya, seperti monitor, proyek, hingga printer. Terus, 4. storage device atau perangkat untuk menyimpan. Storage device merupakan salah satu jenis hardware yang berfungsi menyimpan data-data komputer. Contohnya seperti hard disk, flash disk, dan optical disk. Kemudian 5. peripheral atau perangkat tambahan. Perangkat tambahan berguna dalam membantu komputer menjalankan perintah user. Perangkat ini umumnya disebut dengan istilah peripheral yang berguna dalam menghubungkan perangkat komputer dengan jaringan internet. Salah satu contohnya adalah modem. Modem di sini dapat mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sinyal analog menjadi sinyal digital. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari contoh hardware, yaitu keyboard. Apa itu keyboard? Keyboard adalah sebuah perangkat keras atau hardware pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk input data yang berupa huruf, angka, dan simbol. Selain sebagai alat untuk menginputkan data, keyboard juga memiliki berbagai macam fungsi tombol dengan kombinasi yang khusus.
saklar. Pada titik di bawah tiap tombol, ketika kita menekan sebuah tombol, tombol tersebut menekan sebuah saklar, menjadikan rangkaian tersambung dan mengalirkan arus listrik melaluinya. Kemudian B. Cara kerja keyboard. Sebuah keyboard seperti miniatur komputer. Keyboard mempunyai prosesor sendiri dan rangkaian sirkuit yang membawa informasi menuju dari prosesor tersebut. Bagian tersebut dari rangkaian keyboard berupa key matrix. Apa itu key matrix? Key matrix adalah sebuah kisi rangkaian di bawah tombol-tombol keyboard. Di dalam keyboard, tiap rangkaiannya terputus atau seperti saklar. Pada titik di bawah tiap tombol, ketika kita menekan sebuah tombol, tombol tersebut menekan sebuah saklar menjadi rangkaian tersambung dan mengalirkan arus listrik melaluinya. Jika kita menekan lama pada tombol prosesor, mengenalinya sama dengan menekan tombol tersebut berulang-ulang. Peta karakter pada dasarnya adalah tabel daftar karakter, yaitu daftar posisi tiap-tiap simbol atau kombinasi tombol beserta karakter yang dipresentasikan. Sebagai contoh, pada karakter memberitahu prosesor bahwa menekan tombol A sendirian menghasilkan huruf kecil a, tetapi tombol shift bersamaan dengan tombol A bersama-sama akan menghasilkan huruf kapital. Terus kemudian kedua yaitu software. Software itu merupakan salah satu perangkat komputer yang memiliki peran sangat penting. Kamu tentunya tidak dapat menggunakan fungsi komputer dengan maksimal bila tidak menggunakan software. Software atau perangkat lunak ini memang tidak terlihat secara fisik, namun fungsinya sangat penting sebagai penggerak perangkat keras. Seperti yang diketahui, perangkat keras atau hardware merupakan komponen komputer terlihat secara fisik. Software atau perangkat lunak adalah data yang diformat dan disimpan secara digital dengan fungsi tertentu. Kamu bisa memahaminya dengan mengenali fungsi dan jenis-jenis perangkat lunak ini. Pertama, jenis-jenis software. Contohnya, sistem operasi adalah Windows sebagai sistem operasi yang umum digunakan. 2. Software aplikasi. Software aplikasi adalah suatu program yang ditulis dengan bahasa pemrograman tertentu untuk diterapkan pada bidang tertentu. Contoh program aplikasi yang sering digunakan pada komputer yaitu Microsoft Office hingga Adobe Photoshop. 3. Software pembantu. Software bantu adalah suatu program untuk membantu sistem operasi. Contoh dari jenis software seperti ini adalah perangkat lunak keamanan seperti Avast, antivirus, Kaspersky, hingga Smadap. Fungsinya untuk melindungi komputer dari berbagai macam serangan program perusak seperti malware, spyware, adware, trojan, dan lain sebagainya. 4. Software atau program perusak. Software atau program perusak ini mungkin lebih terkenal dengan sebutan malware. Malware adalah program komputer yang diciptakan dengan maksud dan tujuan utama mencari kelemahan software. Umumnya malware diciptakan untuk membobol atau merusak suatu software atau sistem operasi. Contoh adalah virus. Program yang memiliki kemampuan untuk menggandakan diri, memanipulasi data, menginfeksi, serta mengubah dan merusak program lain. Contoh software yang sering digunakan, Microsoft Word. Microsoft Word adalah software yang biasa digunakan untuk mengetik dan mengedit sebuah dokumen dalam tampilan kertas. Microsoft Word disebut juga dengan software pengolah kata. Contoh software yang digunakan yaitu 1.
Microsoft Excel. 2. Microsoft PowerPoint. 3. Mozilla Firefox. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari contoh software, yaitu Mozilla Firefox. Apa itu Mozilla Firefox? Mozilla Firefox adalah peramban web lintas platform bebas dan sumber terbuka yang dikembangkan oleh Yayasan Mozilla dan ratusan sukarelawan. B. Fungsi Mozilla Firefox. Lalu apa sih fungsi Mozilla Firefox? Berbicara mengenai fungsi, tentu fungsi dasarnya tidak jauh berbeda dengan fungsi yang dimiliki oleh aplikasi browser yang lainnya. Fungsi Mozilla Firefox adalah untuk membuat Anda dapat mengakses internet dan memperoleh berbagai macam informasi dari sana. Dengan dukungan fitur yang dimiliki aplikasi, yang satu ini membuat kemudahan berselancar di internet akan semakin menyenangkan. Maka dari itu, jika ditanya apa fungsi dari Mozilla Firefox, maka jawabannya adalah untuk mengakses informasi di internet melalui aplikasi ini. Perlu Anda tahu juga bahwa Mozilla Firefox semakin meningkatkan kualitasnya, sehingga aplikasi ini setiap kali update kebanyakan hadir dengan hal-hal terbaru yang dibuat khusus untuk para pelanggannya yang sudah lama menggunakan aplikasi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.